Ya, beberapa sentimen pasar yang kita kemudian nampaknya akan bahas di pagi hari ini di Market Buzz terkait dengan Bursa Efek Indonesia yang merilis papan pencatatan ekonomi baru untuk emiten teknologi, kemudian laba BUMN naik 24% secara year on year, tembus 155 triliun rupiah di kuartal 3 tahun 2022. Dan juga ada data terkait dengan krisis properti di China yang diproyeksi mengancam stabilitas keuangan China. Dan kita akan simak agenda ekonomi yang menarik untuk kita cermati hari ini. Di antaranya adalah ada data mengenai IHK inti Filipina secara month-on-month di bulan November. Dan juga ada IHK inti di Thailand secara year on year di bulan November. Dan neraca perdagangan dari Amerika Serikat di bulan Oktober. Dan agenda emiten yang juga kemudian cukup menarik untuk kita cermati di hari ini adalah Good yang menggelar RUPS, Amar, DPS HMETD, Biko menggelar distribusi HMETD, dan Avia melakukan pembayaran dividen tunai, dan IPCM kum dividen tunai interim, dan ISAT ataupun Indosat melakukan kum dividen tunai interim, dan PPGL menggelar kum dividen tunai interim, dan Siko juga melakukan kum dividen tunai interim. Ya, sementara itu kita akan simak data mengenai pembukaan Bursa Asia di pagi hari ini. Untuk Nikkei dibuka melemah 0,06% di level 27.839,5. STI Singapura melemah 0,34% di level 3.256,53. Kospi Korea melemah 0,53% di level 2.406,52. Dan Hang Seng Hong Kong melemah 1,57% di level 19.211,369. Ya, untuk memperbincangkan beberapa isu yang menarik untuk kita perbincangkan di pagi hari ini, sudah tersambung melalui video conference ada Pak Hans Kue, beliau adalah Direktur Ekuator Suara Investama. Selamat pagi Pak Hans. Halo Pak Hans, nampaknya audionya masih di mute Pak Hans. Ya, selamat pagi. Baik, terima kasih Pak Hans sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Pak Hans, bicara mengenai sentimen dari Amerika Serikat terkait dengan kekhawatiran bahwa the Fed akan mengurangi agresivitasnya untuk menaikkan tingkat suku bunga acuannya, begitu ya. Beberapa waktu yang lalu nampaknya pasar melihat ada kemungkinan akan slow down, tapi kemudian sekarang kemungkinannya berbeda, begitu ya. Apa analisis dari Anda dan apa signifikansinya untuk pergerakan IHSG di hari ini? Ya, sebenarnya sebelumnya waktu dari Natuna rapat ya, dari pernyataan dari Jerome Powell sendiri, dia sudah menunjukkan bahwa sebenarnya yang terjadi itu memperlambat kenaikan. Jadi selama ini Fed kan naikin 75 basis poin. Sekarang dia akan memperlambat kenaikan itu jadi 50 basis poin. Nah, itu pasar merespon positif. Tapi kemarin ada data yang keluar, sebelumnya data tenaga kerja, ternyata tenaga kerja Amerika masih cukup kuat. Kemudian data jasa Amerika juga menunjukkan aktivitas ekonominya masih kuat. Nah, padahal sebenarnya banyak orang percaya dengan Philip Curve ya, di mana dalam Philip Curve itu menyatakan kalau penganggurannya meningkat, tingkat inflasi akan turun. Dan terjadi sebaliknya. Jadi kalau penganggurannya tetap baik datanya, artinya inflasinya tetap tinggi gitu ya. Jadi kalau jika pengangguran rendah, inflasi akan tetap tinggi gitu. Aktivitas bisnis yang kuat menunjukkan bahwa orang masih beraktivitas bisnis dan eksesnya adalah inflasi yang cenderung tinggi gitu. Nah, sekarang pasar bukan khawatir bahwa Desember akan ada kenaikan 75 basis poin, karena saat ini 89% ya survei terakhir menunjukkan kenaikan 50 basis poin. Tetapi masalahnya adalah Federal Reserve akan melanjutkan kenaikan itu pada bulan-bulan berikutnya, di mana sebelumnya memang pasar memperkirakan Fed akan berhenti di 5%. Tapi jangan lupa, kalau tidak bisa, dia bisa aja melanjutkan kenaikan itu sampai 5,5 bahkan 6% gitu. Nah, ini yang menyebabkan pasar khawatir, sehingga kemarin kita lihat bursa Wall Street cenderung tertekan. Diikuti juga bursa Eropa. Kalau di Eropa mereka khawatir resesi gitu ya, karena sekarang ECB, Bank of England, mereka harus ngikutin Amerika untuk naikin suku bunga karena inflasi mereka jauh lebih tinggi dari Amerika ya. Kemarin di Eropa 10%.
Baik. Tapi masalahnya kalau dia naikin bunga dengan agresif, mereka akan resesi. Dan kelihatannya kuartal 4 ini zona Eropa akan mulai dengan pertumbuhan yang negatif. Oke, dari apa yang kemudian dilakukan oleh The Fed sendiri, nampaknya pasar mungkin terlalu cepat menerjemahkan gesturnya begitu ya. Kemudian keluar data sehingga akhirnya The Fed mau tidak mau harus menaikkan tingkat suku bunga acuannya. Secara besaran, apakah akan seagresif beberapa waktu yang lalu atau secara besaran nampaknya ini akan dikurangi untuk persentase kenaikan suku bunga acuannya, Pak Hans, dan apa yang bisa diantisipasi mengingat Wall Street juga terjerembab terkait dengan data yang tadi sudah disampaikan dan juga nampaknya terkait dengan agresivitas The Fed sendiri tidak sesuai dengan yang dibayangkan. Ya, kalau kita lihat kemungkinan sesudah kenaikan 75 basis poin 4 kali berturut-turut, suku bunga Fed ini di 4 sampai 4,25. Nah, kenaikan Desember itu harusnya 50 basis poin, sehingga suku bunga Amerika itu di 4,5 sampai dengan 4,75 gitu. Nah, puncak suku bunga itu tadinya diperkirakan 5%. Artinya kenaikan sisa 50 basis poin di tahun depan. Dengan posisi tadi tentu pasar keuangan akan cenderung positif ya, karena pelaku pasar akan mengantisipasi kenaikan yang sisa 50 basis poin. Tetapi begitu dilihat data-data menunjukkan tenaga kerja masih kuat, biarpun pengangguran naik ke 3,7, tapi penciptaan kerja non-farm payroll-nya itu membaik gitu. Kemudian aktivitas bisnis yang membaik, kemungkinan Fed akan melanjutkan kenaikan. Jadi kemungkinan puncaknya nggak di 5, tapi bisa naik ke 5,25 atau bahkan sampai 6% gitu. Nah ini yang menyebabkan orang mengerem ya, pasar yang udah rally mendadak terhenti sementara karena kebijakan tersebut. Oke, kita kerucutkan ke apa yang kemudian terjadi di regional ataupun mungkin spesifik kita ngomongin IHSG begitu. Apa yang kita bisa antisipasi dari sentimen ini, Pak Hans? Ya, semua orang berpikir akhir tahun ini harusnya ada window dressing ya, posisi yang diharapkan sekali oleh pelaku pasar, terutama di pasar bursa global, karena mayoritas bursa Amerika dan Eropa itu tertekan cukup tinggi gitu ya. Tapi itu karena ekonomi Amerika itu sempat masuk ke resesi kecil gitu ya, tapi sesudah itu di kuartal 3 keluar gitu. Wall Street sempat turun 15% lebih waktu itu ya, bahkan sampai 20%-an gitu. Kemudian dia mulai rebound kembali gitu. Nah, pasar Indonesia ini masalahnya kita positif tahun ini. Kalau global rally kemungkinan kita akan ikut rally, tetapi mungkin kenaikan kita nggak akan terlalu tinggi gitu ya, karena kita tahun ini sudah cukup positif posisinya. Baik, oke, itu tadi dia apa yang kemudian disampaikan bahwa memang beberapa kemungkinan yang nampaknya diprediksi terjadi di akhir tahun ini. Ada melihat kemungkinan tidak akan terjadi seperti Santa Claus Rally, window dressing, itu nggak akan terjadi di akhir tahun ini? Peluang terjadi ada, tetapi mungkin nggak akan sangat besar sekali gitu ya. Karena kalau bursa global rally, pasti pasar Indonesia juga mengalami rally gitu ya. Dan ada beberapa sektor yang tentu masih menjadi pilihan orang ya untuk dicermati gitu ya. Karena kalau kita lihat tahun ini memang cukup fluktuasi pasarnya ya, tetapi luar biasanya Indonesia itu adalah memang ada capital outflow di portofolio kita, tetapi itu terjadi di pasar saham kita. Sedangkan di pasar saham itu dana inflow cukup besar masuk ke pasar kita. Nah ini menunjukkan bahwa sebenarnya asing itu internasional itu sangat percaya dengan ekonomi Indonesia dengan masuknya dana tadi ke pasar saham Indonesia. Oke, kalau kita spesifik bicara mengenai sektor-sektor, dilihat dari indikator-indikatornya, nampaknya sektor-sektor mana yang akan menerapkan window dressing dan apa yang bisa dilakukan terkait dengan indikasi-indikasi ini, Pak Hans? Ya, sentimen positif nampaknya masih ada di sektor energi ya. Memang kemarin harga minyak turun, tapi kita harus ingat bahwa ada beberapa hal yang harus kita cermati. Tanggal 5 kemarin, Uni Eropa memberikan pembatasan harga terhadap minyak dari Rusia. Nah, Rusia akan respon tadi dengan kebijakan mungkin akan mengurangi pasokan minyak mereka atau gas ya ke Uni Eropa gitu. Jadi Uni Eropa adalah yang paling menderita dalam perang Ukraina dan Rusia ini gitu. Nah, akibatnya apa? Mereka kemungkinan harus demand lebih banyak batu bara dan sektor energi itu cenderung positif. Apalagi Uni Eropa ya dan Amerika itu dimasuki musim dingin gitu ya, sehingga konsumsi energi akan lebih tinggi gitu. Sehingga sampai akhir tahun sektor energi itu masih cukup menarik gitu. Oke. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat window dressing dari tahun ke tahun itu biasanya masuk ke saham blue chip gitu ya, dan
saham-saham BUMN yang besar-besar gitu ya. Itu akan menjadi pilihan yang menarik karena banyakkan fund besar itu mengcover saham-saham tersebut. Baik, mengingat perusahaan-perusahaan BUMN juga mencatatkan kenaikan laba yang juga cukup signifikan gitu ya. Ini kemudian tadi juga sudah disampaikan di informasi sebelumnya. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Buzz. Sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Hans, ada informasi yang menarik untuk kita cermati. Erick Thohir, Menteri BUMN, menyebut laba BUMN naik 24% secara year on year atau tembus 155 triliun rupiah di kuartal 3 tahun ini. Sementara krisis properti China diproyeksi ancam stabilitas keuangan negara China. Menteri BUMN Erick Thohir menerangkan laba bersih konsolidasi BUMN per kuartal 3 2022 telah melampaui kinerja tahun penuh 2021. Berdasarkan data Kementerian BUMN, sampai dengan kuartal 3 2022 yang belum diaudit, laba bersih konsolidasi BUMN tercatat sebesar 155 triliun rupiah, naik 24% dibandingkan dengan laba bersih tahun penuh 2021 yang sebesar 124,7 triliun rupiah. Erick juga menegaskan dalam laporan keuangan, sebenarnya laporan buku laba konsolidasi BUMN per kuartal 3 2022 mencapai 209 triliun rupiah. Lebih lanjut, Erick memamerkan return emiten BUMN juga memberikan performa yang lebih baik dibandingkan dengan sektor swasta. Berdasarkan datanya, capital gain emiten BUMN mencapai 8,2%, sementara kumulatif dividen sebesar 9,8%. Dengan demikian, total pengembalian atau return yang diterima pemegang saham mencapai 18%, lebih tinggi dibandingkan dengan swasta yang hanya 10,8%. Adapun BUMN menjadi salah satu penopang pertumbuhan bursa secara nilai berperan 25% menjadi penggerak bursa saham. Dari sektor properti, Agung Podomoro Land raih marketing sales 1,58 triliun kuartal 3 2022. Angka ini naik 18,7% secara tahunan. Manajemen APLN mengatakan dana 1,58 triliun tersebut diperoleh dari beberapa proyek properti unggulan. Di antaranya adalah Podomoro Park Bandung sebesar 452,1 miliar rupiah dan Podomoro City Deli Medan sebesar 284,4 miliar rupiah. APLN juga masih memiliki sekitar 518 hektar lahan di mana seluas 378 hektar masih dalam pengembangan dan sisanya untuk pengembangan di masa depan. Selain marketing, sales manajemen juga menyebut beberapa proyek berkontribusi terhadap pendapatan berulang atau recurring income APLN, yaitu berasal dari pusat perbelanjaan dan segmen perhotelan dengan tingkat okupansi yang sudah membaik, seperti Emporium Pluit Jakarta, Neo Soho Daily Park Medan, Festival Citylink, Kuningan City Jakarta, dan Baywalk Jakarta. Per 30 September 2022, APLN mencatatkan pendapatan bersih sebesar 7,38 triliun rupiah atau naik 154% dari periode yang sama atau secara tahunan. Pengakuan penjualan juga naik 188% menjadi 6,32 triliun rupiah yang tidak lepas dari andil kerjasama antara APLN dengan Hankyu Hansin Property Corp dalam pengelolaan Central Park Mall melalui CPM Aset Indonesia. Sebelumnya APLN melepas hingga 85% aset Central Park kepada Hankyu Hansin Property Corp. Adapun strategi bisnis tersebut dinilai memberikan hasil yang optimal bagi kinerja bisnis APLN. Lesunya pertumbuhan properti di China dan perlambatan ekonomi disebut dapat menjadi risiko besar bagi stabilitas sistem keuangan China. Hal ini diproyeksi oleh Moody's Investor Service yang menyebut dampak besar menanti setelah Beijing mengekang pinjaman kepada pengembang yang membuat sektor properti negara tersebut dilanda krisis. Dilansir Channel News Asia, Moody's menyebutkan tindakan tersebut memicu kejatuhan investasi properti, penjualan dan harga yang turun dengan tajam dan meningkatkan angka gagal bayar obligasi. Kondisi tersebut tentu berdampak pula pada permintaan yang lesu sehingga prospek sektor real estate negatif. Padahal, menurut Moody's, properti merupakan penopang yang melindungi sistem keuangan China. Di sisi lain, pemerintah Beijing telah memberikan stimulus dalam beberapa pekan terakhir untuk meningkatkan likuiditas di industri properti yang menyumbang 1/4 ekonomi terbesar kedua di dunia dan telah menjadi pendorong utama pertumbuhan. Stimulus tersebut termasuk pelonggaran tingkat suku bunga pinjaman untuk pembeli pertama kali di beberapa kota, pemotongan suku bunga di bawah dana penyediaan perumahan untuk pembeli pertama, dan keringanan pajak penghasilan.
Risiko sektor properti telah membebani kualitas aset bank dengan analis memperkirakan rasio non-performing atau real estate akan tetap tinggi bagi pemberi pinjaman dalam beberapa bulan mendatang. Ya, kami masih berbincang bersama Pak Hans Kue, Direktur Ekuator Suwarna Investama. Pak Hans, kalau kita bahas sedikit mengenai informasi tadi terkait dengan kenaikan dari laba BUMN sendiri, ini memang menjadi satu hal yang cukup menarik, inline dengan apa yang Anda tadi sampaikan. Sejauh mana sentimen ini juga akan memperkuat bahwa saham-saham berbasis BUMN di akhir tahun ini akan menggelar window dressing, dan kita bicara spesifik mengenai sektornya, mana saja yang perlu kita cermati? Ya, sebenarnya yang terjadi pada window dressing itu bukan emitennya yang menaikkan harga ya, tetapi lebih karena pasar ya. Jadi biasanya para fund, masyarakat gitu ya, kadang-kadang di akhir tahun itu mereka akan switching sahamnya ya. Jadi saham yang rugi dibuang, kemudian dipindahkan ke saham-saham yang berkinerja lebih bagus gitu. Dan hal ini mendorong saham-saham tadi menjadi naik gitu karena aktivitas tadi gitu. Jadi lebih karena melihat kinerja gitu. Nah, data yang menunjukkan bahwa saham BUMN menumbuhkan kinerjanya bertumbuh gitu ya dan membaik gitu ya. Ini tentu menjadi sentimen yang positif ya. Tentu orang akan lebih berani membeli saham-saham BUMN gitu. Nah, kalau kita lihat dalam kondisi ekonomi global yang khawatir sekali resesi gitu ya. Tetapi kita harus lihat bahwa BUMN kita masih bertumbuh gitu ya, dan tentu ini akan menjadi pilihan investasi ya, baik itu oleh fund manager maupun oleh masyarakat gitu. Oke, satu hal yang juga menarik mengenai headline tadi Pak Hans adalah terkait dengan krisis properti China yang diproyeksi akan mengancam stabilitas keuangan di China sendiri. Sejauh mana ini akan memberikan dampak khususnya untuk emiten-emiten berbasis komoditas. Mengingat Anda tadi sampaikan bahwa di akhir tahun ini memang yang akan terjadi window dressing adalah di saham-saham berbasis energi. Apakah mana yang nampaknya ini sentimen antara kebutuhan akan batu bara di Eropa dan juga sentimen mengenai krisis properti di China yang akan berdampak kepada keuangan China. Kita nanti akan lebih berat kemana Pak Hans menurut Anda di akhir tahun ini? Jadi memang kalau kita lihat Tiongkok ini memang udah berapa tahun ini bermasalah dengan properti mereka ya. Bahkan beberapa statement yang keluar mengatakan di sana itu pembangunannya lebih cepat daripada permintaan. Sehingga ada beberapa pengembang yang sudah bangun tapi belum ada yang beli gitu ya. Sehingga banyak sekali kota-kota hantu istilahnya di sana gitu. Nah, tetapi kalau kita lihat apakah krisis properti China ini akan meledak seperti subprime mortgage yang terjadi di Amerika, nampaknya enggak gitu. Karena kenapa? Karena sebagian yang memfunding perusahaan properti tadi adalah perusahaan BUMN ya, bank-bank yang memfunding itu adalah bank-bank milik pemerintah China sendiri gitu. Sehingga kalau kita lihat, kalau mereka ingin meredakan krisis tadi, sisa bank-bank tadi melakukan aktivitas mungkin bisa di bailout ataupun direstrukturisasi gitu. Sehingga kalau kita lihat dampak dari properti itu cuma menyebabkan Tiongkok itu pertumbuhannya akan melambat gitu ya. Jadi kita akan melihat pertumbuhan Tiongkok itu cenderung melambat. Nah, di tengah Tiongkok yang kemarin melakukan lockdown yang sangat merugikan global gitu ya, karena supply chain terganggu karena Tiongkok melakukan lockdown, Indonesia tetap mencatatkan surplus perdagangan terhadap Tiongkok. Artinya barang-barang yang Indonesia jual kepada Tiongkok ini memang barang-barang yang sangat dibutuhkan di negara tersebut. Jadi kalau kita lihat sebenarnya dampaknya itu mungkin tidak akan terlalu signifikan ya pada kondisi global. Baik, artinya sebaiknya market fokus terhadap sentimen yang kemudian terjadi di Eropa begitu ya, terkait dengan kebutuhan energi di sana, dan nampaknya ini akan mengatrol performa dari saham-saham berbasis energi.